bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan adakah nilai-nilai Pancasila dalam diri kita? Tentunya sejak TK, SD, SMP, SMA, bahkan ketika kita kuliah, kalian belajar yang namanya pendidikan Pancasila. Mengetahui diberlakukannya pendidikan Pancasila ini di berbagai jenjang sekolah hingga perguruan tinggi, ini mengalami pasang surut, yang mana kebijakan yang menyelenggarakan pendidikan Pancasila ini tidak sepenuhnya diimplementasikan baik di perguruan tinggi ataupun swasta. Hal itu menjadi dasar hukum yang mengatur berlakunya pendidikan Pancasila yang selalu mengalami perubahan dari persepsi yang mengembangkan kurikulum di perguruan tinggi. Nah, melihat itu, lahirlah pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengatakan kalau kurikulum pendidikan tinggi itu wajib ada mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia. Nah, jadi kenapa sih sistem pendidikan Pancasila di Indonesia ini harus berdasarkan Pancasila? Ya, karena mengacu pada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yang mana mahasiswa ini harus bersyukur atas karunia negara kita yang merdeka dan Pancasila ini digunakan sebagai dasar negara. Dan kita sebagai mahasiswa, kita harus memiliki sikap yang positif terhadap betapa pentingnya pendidikan Pancasila ini, sehingga kita harus mengetahui fungsi dan juga tujuan mata kuliah Pancasila ini sebagai mata kuliah wajib. Jadi kenapa sih perlu adanya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat perjalanan sejarah Pancasila itu tuh nilai-nilai yang ada di Pancasila itu, contohnya nilai ketuhanan sampai seterusnya itu sudah terwujud di kehidupan masyarakat sebelum dirumuskannya Pancasila. Jadi negara ini merumuskan atau mengambil nilai-nilai yang ada di kehidupan masyarakat, atau contohnya aja mereka percaya sama Tuhan, mereka suka bergotong royong. Kalau misalnya ada keputusan itu pasti mereka memulainya dengan musyawarah. Kemudian mereka suka yang namanya sifat solidaritas, sehingga itu dijadiin menjadi satu sistem nilai. Nah, coba kita perhatiin di sekitar kita, apakah nilai-nilai itu diamalin gak ya sama masyarakat kita? Apakah nilai-nilai itu masih ditemukan atau nilai itu sudah pudar? Kalau misalnya kita lihat unsur gotong royongnya, contohnya aja kita bayar pajak. Kenapa sih kita mau bayar pajak? Ya karena alasannya jelas gitu, kita punya rasa kebersamaan. Nah, hal itu terwujud namanya itu semboyan filosofi berat sama dipikul, ringan sama digigit. Nah, kalau misalnya kita melihat konteksnya itu aparat pemerintah, jadi pertanyaannya balik, apakah aparatur pemerintah ini menjalankan nilai-nilai Pancasila? Dan apakah kita pernah melihat aparatur pemerintah ini belum menjalankan sesuai sama nilai-nilai Pancasila? Kalau misalnya jawabannya itu masih banyak, ya berarti perilaku mereka itu menyimpang dari nilai Pancasila. Jadi kita bisa mengkategorikan hal itu masuk ke perilaku yang tidak bersyukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, tentunya kita sudah banyak banget nih belajar materi Pancasila yang kita kenal, seperti pendidikan budi pekerti, pendidikan moral Pancasila, dan juga PPKN. Tapi apakah sudah benar-benar paham gitu sama nilai-nilai yang ada di materi itu? Pastinya pendapat kita itu beda-beda. Nah, dengan bedanya pendapat kita, ini menunjukkan masih banyak terjadi perbedaan pemahaman kita terhadap perlu atau tidaknya Pancasila di perguruan tinggi. Sehingga banyak banget nih masalah yang kita lihat di Indonesia yang memperlihatkan tergerusnya nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Mari kita ungkapkan dengan data sumber wawancara yang saya wawancarai dari berbagai universitas mahasiswa. Jadi mari kita ungkapkan apa saja nih permasalahannya sehingga menunjukkan betapa pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Wardah Solana dari Universitas Indapasta, Unindra, untuk jurusan Desain Komunikasi Visual. Perkenalkan, nama saya Anissa Saputri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, prodinya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Dasar pedoman yang akan mengatur segalanya yang ada di negara kita. Pancasila itu yang sepengetahuan saya itu merupakan dasar negara ya. Dan di dalam Pancasila itu terdapat ideologi negara dan juga ada Bhinneka Tunggal Ika.
Pancasila yang pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja saya berusaha untuk mengimplementasikan isi dari Pancasila tersebut, bahwa Pancasila di sini isinya sudah mencakup nilai-nilai yang ada di masyarakat. Tentu saja tidak akan bisa terlepas di dalam kehidupan kita, begitu. Bagaimana kita cara menghormati orang lain, bagaimana kita menghargai agama orang lain, kita melakukan keadilan dan sebagainya. Bahwa kita semua itu sudah terikat, bahwa Pancasila ini sudah ada isinya nilai-nilai yang sudah kita laksanakan di kehidupan kita. Begitu. Dari sila pertama sampai sila kelima ada nih yang sudah kakak implementasikan gitu ya. Apakah kakak ini melihat gitu kak di lingkungan sekitar kakak, baik itu di rumah ataupun di kampus kakak, apakah masih banyak gitu orang yang menyimpang terhadap yang nilai ada di Pancasila gitu kak? Dan bagaimana pendapat kakak kalau nilai Pancasila ini sudah mulai terkikis gitu kak, dengan kakak melihat hal-hal yang menyimpang di sekitar Pertama kakak? adalah pelanggaran terhadap Pancasila tersebut masih banyak sih menurut saya. Yang pertama adalah yang tadi tidak menghargai minoritas yang ada di sekitar kita, terutama adalah pembangunan gereja yang banyak ditolak oleh masyarakat sekitar yang mayoritasnya adalah orang Islam. Itu menurut saya tidak bisa menghargai gitu, tidak bisa melihat bahwa minoritas juga butuh untuk tempat beribadah gitu. Persatuan Indonesia masih saja ada perselisihan antara perbedaan budaya, korupsi gitu ya, gitu. Masih banyaklah perbedaan budaya yang tidak kayak yang tadi ya, korupsi gitu. Kalau tanggapan saya sebagai generasi Z terhadap Pancasila yang akhir-akhir ini menjadi pendapat Anda yang menjadi pertanyaan Anda, yaitu mulai pudar, bahwa ini ada hubungan terhadap globalisasi. Bahwa paham kita ini, ideologi kita itu Pancasila, adil, begitu. Bahwa mengenai perekonomian ya, ini contohnya adalah bahwa sektor-sektor besar itu akan dikuasai oleh negara. Tetapi bisa kita lihat munculnya globalisasi, perusahaan-perusahaan asing masuk, sehingga ini paham liberalisme itu ternyata tumbuh gitu, kuat gitu tumbuhnya. Jadi contoh bahwa fakta bahwa arus informasi pemuda-pemudi terkait Pancasila itu tidak sebanyak perbincangan mengenai budaya-budaya daerah sendiri. Jadi mulai pudar gitu. Karena banyaknya perbincangan generasi Z itu lebih kepada yang lebih kekinian ya gitu. Contohnya K-pop dan sebagainya gitu. Ya. Mulai dari banyaknya nilai-nilai Pancasila gitu ya, kayak yang sudah mulai terkikis dan sudah tergerus gitu ya ke budaya-budaya anak mahasiswa gitu ya. Sehingga hal itu membuat pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan Pancasila ini di berbagai jenjang pendidikan gitu ya kayak. Nah, kenapa di perguruan tinggi itu yang mana minat prodi kita itu lebih spesifik gitu ya kak? Kan kakak nih prodinya prodi DKV gitu ya, kayak lebih spesifik gitu. Kenapa pemerintah itu menyelenggarakan mata kuliah pendidikan itu sebagai mata kuliah dasar gitu ya? Yang mungkin orang bakal bilang, padahal kan mata kuliah Pancasila itu nggak ada kaitannya gitu ya sama prodi kita, apalagi DKV nih ya kayak. Gimana nih kak, menurut kakak mengenai pemerintah ini menyelenggarakan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Apakah sebegitu pentingnya gitu kak? Yang saya pelajari di sini adalah ilmu Pancasila itu benar-benar sangat penting ya. Itu adalah pengakaran bahwa kita itu tidak boleh lupa terhadap pendidikan ini gitu. Awalnya pengenalan Pancasila itu secara dasar ya. Tetapi karena Pancasila yang diajarkan secara dasar cuman pentingnya nilai-nilai tersebut gitu, tidak ada pedalamannya gitu, penjelasan yang lebih dalam gitu. Itu pendapat saya kurang memadai bagaimana kita mahasiswa itu mempunyai pengetahuan yang lebih mengenai dasar-dasar negara yang ada di Indonesia apa saja yang tadinya mereka tidak tahu. Jadi dengan mempelajari terkait ini, mahasiswa total mengetahuinya. Mungkin kita bisa tahu gitu, tetapi untuk mengimplementasikan yang Anda tanyakan itu juga pasti sangat sulit ya bagi kita. Bukan sulit, tetapi sangat pasti juga banyak yang melanggar gitu. Di sini mindsetnya mungkin akan tertanam gitu kalau kita tidak bisa meninggalkan pendidikan ini, Pancasila ini gitu. Akan terus mengalir untuk anak cucu kita gitu. Itu adalah sebuah akar negara, maka itu juga tidak boleh untuk
dihilangkan sih, menurut pendapat saya itu sangat mulai baik. dari permasalahan yang sudah kakak sebutkan tadi gitu, bahwa pendidikan Pancasila ini urgent gitu ya kayak yang harus dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan, bahkan dari TK pun kita belajar ya kayak pendidikan Pancasila gitu. Nah, hal-hal apa saja nih kak yang diharapkan, yang bisa kakak harapkan sebagai mahasiswa gitu, yang mana kita sebagai mahasiswa itu kan punya pemikiran yang kritis, punya memiliki ambisi untuk menjadi kepemimpinan nanti di masa depannya gitu kak. Dan pertanyaan terakhir itu adalah hal apa saja kak yang bisa kakak harapkan yang bisa dicapai melalui pendidikan Pancasila di jenjang pendidikan perguruan tinggi? Baik, harapan saya bahwa ketika kita masuk ke belajar mengenai Pancasila, bahwa kita itu bisa mengamalkan ya, tentu saja kita tidak hanya mengerti materi pelajarannya saja, tapi bagaimana kita caranya bisa menyampaikan pesan, bisa melakukan isi dari Pancasila tersebut ya di dalam masyarakat. Terutama contoh hal kecilnya adalah yang tadi, menghormati minoritas itu sangat penting sih, karena hal tersebut itu bahkan mengacu banyak perbincangan. Dan yang kedua adalah bahwa sebagai pendekatan BKV ini, Pancasila kita bisa mewadahi bahwa informasi pesan-pesan dari Pancasila itu melewati komunikasi dosen kita, begitu. Berdasarkan teori kausalitas yang dikenalkan oleh Nathanegoro, yang menyebabkan negara Indonesia itu lahir, jika nilai-nilai yang ada di Pancasila ini terdapat penyimpangan sama nilai-nilainya, ya negara itu akan terancam. Dan kita melihat dari berbagai sumber yang saya dapatkan, yang telah dijelaskan oleh wawancara, bahwa banyak banget masalah yang kita lihat di Indonesia yang memperlihatkan tergerusnya nilai-nilai Pancasila yang ada di masyarakat. Nah, permasalahan utama yang ada di negara yaitu sebagian masyarakatnya nggak memiliki kesadaran akan bayar pajak. Padahal pajak itu biaya buat bayar pembangunan. Sebagaimana di tahun 2016 APBN ini mendapatkan 74,6% itu dari pajak, yang mana laporan itu disampaikan masih belum relevan dengan kekayaan yang ada di masyarakatnya, dan masyarakatnya ini masih menikmati fasilitas yang disediain sama pemerintah. Dan di tahun 2015 Transparency International atau TI ini merilis data tentang situasi korupsi yang ada di 188 negara. Jadi Indonesia ini menduduki peringkat 88 di negara yang paling korupsi. Dan data itu juga menunjukkan bahwa masih ditemukannya perilaku pejabat publik yang gak sesuai dengan standar moral atau nilai Pancasila. Jadi kita sebagai mahasiswa, kita memiliki upaya untuk agar perilaku korupsi ini gak berkelanjutan, yang mana mahasiswa ini sebagai generasi penerus bangsa untuk memimpin, dan gak boleh ada yang namanya sikap korupsi. Jadi penting sekali pendidikan Pancasila supaya kita sebagai generasi muda ini tidak menjadi beban negara. Lalu yang ke masalah yang baru juga, Indonesia ini kan dikenal sebagai negara paru-paru dunia, artinya banyak banget oksigen dan tentunya banyak banget pohon dan tidak ada sampah. Tapi semakin dewasa ini semakin luntur penghijauannya, dan kita melihat pembakaran hutan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dan mengalihkan hutan Indonesia menjadi perkebunan, sampah ada di mana-mana, terus polusi karena pabrik. Dan seharusnya pemimpin di pabrik tersebut memiliki etika dalam melihat situasi atau kondisi di sekitarnya, dan hal itu menunjukkan kalau kesadaran masyarakat ini masih kurang. Jadi penting untuk tahu pendidikan Pancasila itu kalau misalnya kita itu harus gotong royong untuk membangun kelestarian Indonesia untuk bisa menikmatinya tanpa harus membabat lingkungannya. Lalu hukum yang gak adil. Nah, di gerakan reformasi di Indonesia ini kan tujuannya yang mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas di penegakan hukum. Nah, jadi pendidikan Pancasila ini menyadarkan mahasiswa tentang yang namanya hukum. Lalu ada juga nih terorisme. Ini merupakan masalah terbesar yang ada di Indonesia, bahwa asal mula datangnya teroris yang di Indonesia itu sebenarnya gak tahu mulanya dari mana, tapi faktanya banyak orang yang ditangkap dan dipenjara untuk melakukan terorisme dengan melakukan kekerasan. Jadi kenapa orang seperti itu terpengaruh sama paham terorisme? Mungkin sejumlah tokoh itu berasumsi mereka melakukan itu karena ekonominya terhimpit, kurang pendidikan, kurang komprehensif sama keagamaan, karena agama itu menuntun kita dengan berperilaku kasih sayang.
kita mengetahui bahwa wilayah Indonesia ini sangat strategis, gak hanya memiliki manfaat positifnya aja, manfaat negatifnya. Ya, wilayah Indonesia ini terkenal strategis, gak hanya memiliki manfaat positif saja, tetapi Indonesia ini memiliki negatif jika dilihat dari kacamata bandar narkoba. Indonesia ini strategis tempat buat narkoba gitu, jadi dikasih sanksi gak jerak dan dikurangi, itu akibatnya ya banyak generasi muda itu gak punya masa depan. Jadi di tahun 2013 ada data yang dirilis oleh Polri dan mengklaim bahwa Polri ini menangani 32.470 kasus narkoba, padahal di tahun sebelumnya, di tahun 2012 ini hanya menangani 26.561. Lalu dekadensi atau akhlak atau moral yang dianggap baik atau salah seperti materialisme, hedonisme, pragmatisme itu merupakan sifat yang mengikis akhlak masyarakat khususnya di generasi muda. Contohnya seperti banyak tontonan tayangan kekerasan yang diekspresikan lewat media massa. Jadi bagaimana caranya kita ini meningkatkan kontrol sosial yang terjadi di negara ini. Berdasarkan data narasumber hasil wawancara bahwa banyak juga masalah yang ada di negara kita yang menyebabkan nilai-nilai Pancasila ini tergerus. Jadi balik ke pertanyaan, seberapa urgensinya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Tentunya sangat penting ya, karena supaya budaya mahasiswa ini gak cabut akarnya dan memiliki pedoman dalam berpikir dan juga bertindak untuk melakukan aktivitasnya dengan berlandaskan Pancasila. Dan mahasiswa juga ini dikenal dengan istilah pemegang estafet kepemimpinan. Jadi, urgensi pendidikan Pancasila, kalau kata istilahnya Branson di tahun 1998, hal itu sebagai civic knowledge dan civic skill mahasiswa. Jadi, mata kuliah pendidikan Pancasila yang kita pelajari di perguruan tinggi itu apa sih? Jadi, mata kuliah pendidikan Pancasila ini merupakan rencana untuk mewujudkan suasana belajar yang tentram di perguruan tinggi supaya mahasiswa ini aktif untuk mengembangkan skillnya sesuai prodinya, dan dengan demikian nantinya mahasiswa ini bisa berkontribusi ke negara dengan memakai dasar Pancasila. Jadi proses belajar mata kuliah pendidikan Pancasila ini menggunakan pendekatan student center learning untuk mengembangkan pengetahuannya agar menjadi calon pemimpin bangsa dengan memakai nilai-nilai dasar yang ada di Pancasila. Saya juga berharap bahwa pemerintah dengan kurikulum pendidikan Pancasila yang diterapkan di jenjang pendidikan sehingga banyak yang diimplementasikan nilai Pancasila ini ya. Semoga Indonesia ini bisa lebih maju ke depannya. Semoga harapan kita bisa menjadi jiwa kepemimpinan yang untuk meneruskan di masa depan.